Yo halo, kali ini saya mau coba oprak-oprek handphone lagi. Tapi yang ini tuh handphone dari merek legend, yaitu Nokia. Dan OS bawaannya itu macem-macem. Ada yang pakai OS Symbian, Android, bahkan Windows Phone juga ada. Semuanya bakal coba dioprek ya. Oke, nggak usah makin dilamain, langsung aja gas cobain. Yang pertama ada Nokia 700, si handphone flagship pada masanya. Dan baru-baru ini saya dapetin stok lamanya. Handphone ini rilis di tahun 2011 dengan menggunakan OS bawaan Symbian Belle. Yang mana ini tuh versi OS Symbian terakhir yang rilis di pasaran. Nah ternyata di handphone ini ada sebuah sistem yang udah dikostumisasi yang disebutnya Custom Firmware atau CFW Delight. Sebenarnya di sini nggak cuma Nokia 700 yang bisa pakai CFW ini. Ada lumayan banyak nih tipe lainnya. Tapi untuk yang Nokia 700 ini udah final statusnya. Harusnya sih aman ya. Oke, jadi untuk eksekusinya pakai PC atau laptop dengan OS Windows. Saya pakai yang versi lama biar nggak ribet sama drivernya. Nah, untuk pasang CFW ini mirip sama flashing biasa. Jadi pakai aplikasi BASE. Terus arahin ke folder hasil ekstrakan file CFW-nya. Terus pilih tipe handphonenya. Kalau Nokia 700 ini RM670. Di sini cek pada bagian set normal sama DIT mode dan tekan flash. Habis itu matiin handphonenya dan hubungkan ke PC. Udah deh, tinggal tunggu proses flashingnya sampai handphonenya nyala sendiri. Nah, jadi beginilah tampilan awal dari CFW Delight di Nokia 700. Kalau dilihat-lihat, CFW ini sebenarnya nggak merubah terlalu banyak di tampilannya. Tapi memang rasanya itu jadi simple, ringan, dan lebih lancar ya. Memang ada beberapa aplikasi atau file bawaan yang dihilangkan nih. Kebanyakan emang nggak terlalu penting sih. Terus untuk animasinya berubah, dan ada tambahan tema juga buat ngerubah tampilannya ini. By the way, ini jadi ada semacam always on display ya. Perasaan bawaannya belum ada deh. Selain itu, di sini udah ada beberapa aplikasi pendukung. Misalnya buat mantau memori, buat manajemen file yang lebih dalam, bahkan sistemnya udah dihack juga. Yang maksudnya ketika install aplikasi atau filesys, itu nggak perlu yang masih sign atau ubah tanggal lagi. Jadi udah bisa tinggal install aja. Selain itu, ada beberapa tweak pendukung juga di ROM patcher ini. Terus udah ditanamin Python, Ruby S60, proxy browser, dan alat-alat lainnya. Pokoknya untuk dipakai langsung udah enak nih, nggak perlu install atau oprek satu-satu. Pakai CFW ini udah berasa langsung sepaket ya. Dan selama saya cobain sih masih oke-oke aja nih, belum nemu bug yang parah gitu. Tapi ya tetap aja, karena CFW ini udah final, beberapa hal pun udah nggak diupdate, dan layanan online-nya juga udah nggak bisa. Lanjut, yang kedua ada Nokia X Dual SIM, di mana ini merupakan handphone Nokia pertama yang menggunakan OS Android dengan versi 4.1 Jelly Bean. Handphone ini dirilis sekitar tahun 2014, dan waktu itu handphone ini ada beberapa kontroversinya. Salah satunya penggunaan OS Android yang berasa nanggung, soalnya nggak ada Google Service dan tampilan yang agak membingungkan, nggak kayak handphone Android pada umumnya. Tapi karena handphone ini menggunakan base Android dan untungnya mudah dioprek, jadi banyaklah bermunculan custom ROM-nya. Tapi untuk sekarang agak susah nih dapetin bahan filenya, karena udah banyak yang meninggoy linknya. Tapi masih dapet sih custom ROM yang bernama AOSPA, yang katanya sih minim bug dan lancar. Nah, untuk oprek handphone ini cukup simple karena ada banyak dukungan developer dan alat yang praktis. Misalnya buat pasang custom recovery, tinggal pakai aplikasi bernama Nokia X Manager di PC atau laptop Windows. Di sini udah banyak pilihan ya, termasuk buat ganti recovery, root, bahkan install Google Service dan lain-lain. Yang penting di PC udah terinstall driver dan ADB. Tinggal sambungin aja handphonenya dan klik menunya. Di sini saya coba buat install TWRP sebagai custom recovery-nya ya. Ini tinggal tungguin aja, prosesnya udah otomatis. Nah, setelah berhasil terpasang dan masuk ke TWRP-nya, di sini udah bisa install custom ROM-nya. Tapi sebelum itu, jangan lupa backup dulu, karena bootloop nggak ada yang tahu. Kalau udah, baru deh install pakai panduan masing-masing ROM yang didapat ya. Berlama-lama kemudian. Dan berhasil juga nih ubah ROM tanggung bawaan jadi ROM Android sebenarnya.
Apalagi custom ROM yang saya pakai ini emang tampilannya stok Android ya. Tetap kerasa ringan sih. Untuk RAM-nya ini bebas sekitar 193 MB dari total 512 MB ya. Sedangkan storage-nya kesisa sekitar 1,17 GB dari total 4 GB. Ya memang nggak terlalu signifikan, tapi setidaknya udah berasa Android beneran dan udah ada Google Service-nya nih. Untuk versi Android-nya ini naik ya, jadi versi 4.4.2 KitKat. Terus ada fitur tema, CPU control, dan udah root secara bawaannya. Tapi untuk bugnya tetap ada, yaitu FM radio nggak bisa, dan pilihan move to SD juga nggak ada. Ya memang Android KitKat juga udah sedikit aplikasi yang support ya, bahkan WhatsApp aja udah nggak bisa. Tapi ya lebih enak dan bebas aja sih jadi Android yang beneran. Oke lanjut, yang ketiga ini cukup ekstrim ya, karena kali ini saya mau coba Trans OS atau ubah OS yang ada di handphone Nokia Lumia 520. Yang mana secara bawaannya, handphone ini menggunakan OS Windows Phone 8. By the way, handphone ini tuh sebenarnya pakai spek yang rendah, karena termasuk handphone kelas bawah, tapi jadi Windows Phone terlaris sepanjang masa loh. Oke, jadi untuk merubah OS di handphone ini cukup ribet dan banyak bahannya, yaitu file firmware update OS-nya, file untuk unlock bootloader, file donornya, alat backup-nya, bahan kernel dan TWRP-nya, sama file ROM-nya. Dan untuk eksekusinya pasti pakai PC atau laptop dengan OS Windows. Langkah pertama, update OS-nya sampai mentok di Windows Phone 8.1. Yang caranya tuh sebenarnya gampang, pakai aplikasi WDRT. Tapi sekarang udah nggak bisa servernya, meninggoy. Jadinya harus manual nih, nyediain file atau bahan update-nya. Terus untuk flashnya pakai aplikasi WP internal. Jadi agak sedikit ribet, apalagi cari file firmware-nya. Sebenarnya tujuan flash ini bukan cuma buat update ya, tapi buat menyamakan sistem yang ada di handphone dan yang bakal dipakai buat unlock bootloader-nya. Nah, jadi untuk unlock-nya ini pakai WP internal juga. Di sini handphone harus dalam keadaan mode flash. Terus ini nih yang saya maksud tadi. Untuk unlock-nya itu butuh file FFU dari firmware yang dipakai tadi. Terus butuh file-file emergency loader, engineering partition, dan file donor juga. Abis itu baru deh bisa di-unlock. Tinggal tunggu aja ya prosesnya. Setelah di-unlock, sebenarnya udah enak nih eksekusinya. Tapi sebelum itu diharuskan buat backup dulu sistemnya. Dengan cara masuk ke mode flash, terus pakai aplikasi Win32 Disk Imager. Tekan read dan tunggu prosesnya yang lumayan lama. Berlama-lama kemudian. Setelah itu, baru deh kita bisa pasang kernel yang udah termasuk TWRP juga. Kalau ini tinggal enter-enter aja, terus hubungkan lagi handphonenya dalam keadaan mati ke PC. Ntar prosesnya otomatis berjalan ya. Nah, setelah itu, tiba-tiba TWRP nongol nih di perangkat Windows Phone. Mantap! Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa install file ROM yang sebelumnya udah dimasukin ke microSD. Installnya udah kayak oprek-oprek handphone Android gitulah ya. Dan hasilnya... Waduh, lama banget nih masuk menunya. Bootloop nih kayaknya. Soalnya ada keterangan kalau yang eMMC-nya dari Samsung itu bisa bermasalah. Dan kebetulan unit saya ini pakai Samsung lagi. Waduh. Wah, ternyata di unit saya ini masih selamat. Bisa masuk ke tampilan Android-nya. Mantap. Jadi beginilah Android yang berjalan di Lumia 520. Ini pakai ROM Lineage OS 14.1 dengan base Android 7.1.2 Nougat. Untuk tampilannya ini stok Android banget dengan aplikasi bawaan yang minim. Bahkan Google Service-nya pun nggak ada. Tapi saya bisa ngerti sih, ini tuh alasannya karena spek dari handphone ini yang minim. Bayangin aja, RAM-nya cuma bebas sekitar 40 MB dari total 358 MB. Dan internalnya kepake sekitar 2 GB dari total 7,28 GB. Tapi untuk performa emang nggak yang terlalu parah banget sih, masih bisa buat navigasi setidaknya. Cuma kalau untuk pemakaian, ya nggak banget, karena banyak bug yang menurut saya parah. Misalnya kamera yang nggak bisa, sinyal dan data jaringannya juga nggak bisa, baterainya nggak jelas boros gitu, bahkan kadang suka restart sendiri handphonenya kalau lama nggak dipakai. Terus walaupun versi Android-nya ini yang masih cukup banyak aplikasi yang support, tapi karena keterbatasan spek dan ada bug-nya, ya tetap nggak enak dipakainya. Ya masih bisa dimaklumi kenapa banyak bug dan sampai sekarang belum di-fix.
Mungkin karena emang susah juga ya. Handphone yang terlahir pakai OS Windows Phone dipaksa untuk hijrah pakai OS Android. Tapi nggak semua tipe Windows Phone bisa ya, cuma beberapa aja, termasuk yang Lumia 520 ini. Dan menurut saya kurang oke sih kalau mau maksa jadi Android. Nah, jadi itulah beberapa handphone dari merek legend Nokia yang berhasil dioprak-oprek. Ada yang pakai custom firmware, pindah ROM, bahkan sampai ganti OS. Ya walaupun dioprek, tapi tetap masih kurang oke buat pemakaian zaman sekarang, karena udah kemakan zaman. Tapi untuk proses opreknya kerasa seru, ada banyak hal yang didapat, dan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang bikin penasaran. Terima kasih buat para developer yang udah nyiptain bahan-bahannya ya. By the way, di video ini memang bukan full tutorial, tapi kalau mau lengkapnya bisa cek di deskripsi, dan resiko ditanggung sendiri. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.